akhirnya kita bertemu lagi, Cie. Kangen banget, udah lama gak Kangen ketemu. banget ya, udah lama. Oke, jadi tadi aku sama Saskia dari 3 generasi. Beliau adalah seorang psikolog anak yang juga adalah seorang mami. Kamu dipanggilnya mami ya sama Saga Iya, ya? panggil mami. Panggilnya mami, kalau aku dipanggilnya ibu. Ini untuk mama semuanya yang sudah hadir, kita ngucapin selamat datang di Expert Talks bersama dengan Laktamil Mama. Semoga semua dalam kondisi sehat, semua dalam kondisi terbaiknya, dan kita bisa ngobrol. Mungkin ada me time sedikit nih ketika si kecil lagi tidur ya. Biasanya Ya, jam-jam jam segini. tidur Saga siang lagi ya. bobo nggak? Tentu saja. Tentu saja. Dia biasa kalau untuk sleep pattern gitu, Saga dari kecil udah dibiasain belum sih, Sas? Aku tuh emang lumayan yang gitu-gitu tuh emang agak-agak crazy Iya. sedikit, Kak. Jadi Aku juga. emang aku Tenang, kita biasain. sama crazy-nya. Iya, parah banget. Sampai aku ngitung jam ke mall, jam Benar. kemana, karena anak Benar. aku harus tidur di jam sekian gitu. Nah, jadi ya kan. Nah, sekarang dia lagi jam tidur siang, nanti sore baru bangun lagi. Kalau nggak kita nggak bisa menatap dengan bahagia Benar. gini nih. Bener. Emang tapi ya, oke, nanti kita akan mungkin kapan-kapan ngomongin soal si sleep pattern itu ya. Betul, Kali betul. ini, Seru banget. betul, di Laktamil Mama, di Expert Talks kali ini bersama dengan expert yang sudah hadir juga adalah Saskia Aulia Prima dari 3 generasi, seorang psikolog anak yang juga baru saja join bersama dengan kita. Hai semua, Mama, ada Papa juga mungkin. Kalau si kecil sih belum bisa ikutan ya. Mungkin cuma ikut lihat-lihat doang kali ya. Iya. Lihatnya tante-tante ngapain gitu Betul, kan. mungkin ada yang sambil mengasihi ya kan, ada Ya, juga betul. ya sambil nonton juga mungkin. Atau sambil nidurin pakai earphone gitu. Aku suka kayak gitu soalnya. Iya. Terus ntar tiba-tiba ikutan ketawa, anaknya kebangun beres deh gitu. Bingung mau marah sama Oke. siapa ya. Asli. Nah, kali ini kita ngobrol di Laktamil Mama Expert Talks ini adalah tadi aku juga udah cerita di awal ya, Saskia, kalau kita tuh mau merangkul nih semua mama-mama baru yang baru kehadiran satu makhluk kecil di dunianya yang sangat amat berharga melebihi apapun, tapi ternyata juga sangat merepotkan lebih dari apapun. Demanding banget Gitu ya. Bener, Dibanding tapi semua mantan digabungin tuh demanding banget nih. Iya. kacau. Tapi ya lagi-lagi itu adalah proses ya kan. Kita mungkin nanti akan ada ya kayak sekarang misalnya Saskia sekarang anaknya Saga udah umur mau 2 tahun, aku udah 3 tahun. Kita udah ngelewatin tuh masa-masa ketika si kecil newborn, kita nggak tahu apa-apa sama sekali gitu. Mungkin ini juga yang lagi dialami. Ada yang boleh absen mungkin di sini ada new mama, ada with newborn maybe. Newborn babies. Untuk new moms ini sih kayaknya adalah kondisi yang cukup nggak tahu deh, menurut kamu ini mengagetkan, agak cukup berimbas ke psikologis dari new mama ini, atau justru karena emang harusnya di rumah sih, jadi nggak ngaruh-ngaruh amat juga gitu, gimana Sas? Nah, ini tergantung juga. Ada, tapi sebenarnya juga gini sih. Kalau nggak pakai ada situasi di rumah aja kayak sekarang, jadi ibu-ibu, jadi mama-mama newborn tuh stressful nggak sih, Kak? Stressful dong. Iya Padahal kan? kalau udah punya anak umur sekita gitu ya, itu tuh kayak newborn doang Iya, gitu. itu terus kangen kayak dulu dia belum bisa ngapa-ngapain sekarang. Bener. Ya, nah itu jadi nggak pakai ada acara ini aja tuh udah banyak banget ya yang kita alami, karena kan memang hormonal juga, kemudian juga kaget biasanya nih baru lahir, kemudian nangis melulu, kayak kok aku kadang-kadang ada mama-mama yang ngerasa bukan ibu yang baik karena anaknya nangis mulu. Tenang aja, emang nangis mulu dia sampai nanti. Tenang. Iya, nah ditambah dengan mungkin buat mama-mama yang cukup cukup punya kebutuhan ketemu orang, ngobrol sama orang, itu tuh juga jadi lumayan berat, Kak, karena kan dia di rumah aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kayak ditambah situasi sekarang itu juga mungkin ada yang biasanya kan dia, maksudnya kita bisa ada memang secara culture yang harus di rumah 40 hari gitu. Itu aja nggak semua orang tahan dengan kondisi itu. Benar, gitu. iya. Nah, kalau yang tahan sih alhamdulillah gitu. Nah, cuman juga kayak mau menghirup angin tuh juga gimana gitu, bingung kan. Sementara malam masih bangun-bangun. Jadi self care-nya juga jadi lebih terbatas gitu untuk kita recharging-nya. Terus kayak kekhawatiran juga nih kalau misalnya biasanya kan kalau newborn tuh masih butuh ketemu dokter, ke rumah sakit, terus kayak vaksin segala macem. Ini gimana ya caranya? Di kondisi yang lagi kayak gini, ini bisa dibilang untuk new moms ini mencekam ya nggak sih? Challenging banget gitu. Karena kayak kita aja nggak pakai kondisi ini tuh banyak banget yang nggak kita ketahui ketika jadi new mom gitu, apalagi ditambah berita-berita nggak tahu yang mana yang benar yang mana yang salah gitu kan. Kita jadi
mau gimana nih ya sama kondisi ini, dan rentan banget buat kayak apa sih bahasanya baby blues gitu. Kayak aku tuh percaya bahwa setiap mama tuh punya fase bluesnya sendiri yang beda-beda. Mungkin cuman gak mungkin lah waktu newborn lahir tuh pasti ada air mata 1-2 kali, kalau nggak ada bingung juga aku gitu, pasti ada kan, karena kan kita capek nggak tidur, terus ada adjustment baru sama papa juga nih, kayak baru tahu begitu waktu pas belum punya anak nggak terlalu banyak konflik, pas punya kayak ya ampun, kayak I don't want to sleep like my baby, I want to sleep like my husband, gak sih? Kayak ada, iya gak sih? Kayak kalau dia enak banget gitu, nyaman ya. Iya, baby tuh nggak pernah tenang boboknya gitu kan. Jadi memang banyak banget situasi yang nggak pakai di rumah aja ini udah banyak urusannya, apalagi kayak sekarang gitu. Jadi wajar juga sih punya dalam situasi karantina mandiri ini, kita jadi yang mama-mama baru nih jadi lebih cemasan atau mungkin lebih apa ya, lebih menangis untuk hal-hal yang ya sebenarnya biasa aja. Iya, itu sebenarnya kayak ada social distancing atau enggak ya terjadi juga gitu. Bener, jadi nggak apa-apa, accept that, itu emang proses aja. Jadi kalian nggak satu-satunya mama yang baru punya newborn baby yang menangis, nggak apa-apa, menangis tuh nggak apa-apa, cuman jangan berlarut, karena lagi-lagi kan ketika kita masih punya, ada dosisnya sama kayak obat gitu, karena ketika kita punya newborn baby itu artinya kita si manusia kecil ini, si kecil ini emang cuma bergantung sama mama, jadi ya gimana gitu, ini emang harus kita hadepin aja, terutama kalau lagi kita ngomongin soal emosi ya gitu, apalagi kalau apa ya, mungkin aku nggak tahu, ini mungkin ada penjelasan dari kamu nggak sih kenapa emosi si mama tuh nggak tahu kenapa ketika baru lahiran tuh segitu nggak bisa dikontrol, kadang tuh ya itu kenapa bisa nangis tiba-tiba, apa itu kenapa sih sebenarnya, Sas? Nah, ini tuh ada unique feature yang dipunyai oleh ibu-ibu. Jadi kita waktu pas lagi hamil itu tuh ternyata mama-mama tuh diberkati dengan apa ya, bagian otak yang lebih berempati, lebih sensitif terhadap interaksi sosial, lebih caring, itu tuh lebih aktivitasnya lebih sering jalan. Jadi kita diberkahi itu gitu. Itu jadi kalau ditanya sebenarnya punya anak tuh buat apa? Buat itu, buat kita naik level, karena kita jadi lebih apa namanya, jadi bisa lebih empati sama orang, kemudian jadi bisa lebih sabar sama sesuatu, walaupun efek sampingnya memang perempuan atau mama-mama itu memang lebih gampang cemas karena kita selalu mikirin orang lain gitu. Jadi itu alamiah banget gitu. Aku juga waktu itu, karena aku bertanya pada diriku apa ya manfaatnya aku jadi ibu-ibu atau jadi mama-mama gitu, sampai bertanya kan, jadi aku gue research aja lah itu gitu. Terus ternyata memang bagian otaknya tuh beda dan terasa. Aku nggak tahu kalau Anka, pengalamanku pribadi dulu aku orangnya sangat apa ya, harus on semua sama deadline sama plan. Begitu punya anak aku jadi belajar ikhlas banget, kayak ya nggak bisa mau di plan kapan, jatuhnya kapan. Jadi lebih santai juga dan lebih nggak anxious gitu. Jadi memang ini tuh fase transisi buat para mama yang membuat kalau mama bisa melalui ini dengan dosis yang tepat, intensitas yang tepat, dan support yang tepat, ini malah bisa ngebuat mama tuh jadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya, pasti deh. Oke, iya, amin. Dan aku jamin kok, maksudnya aku jamin. Kadang tuh kita bilang kita ya mungkin si kecil bergantung sama kita, tapi kita tuh juga belajar banyak banget hal dari si kecil gitu. Jadi itu trainingnya tuh dia. Trainingnya tuh dia dari seumur hidup. Trainernya dia. Iya. Seumur hidup. Jadi selamat menikmati. Ini adalah satu fase hidup yang sangat indah, sangat harus kita syukuri, karena lagi-lagi ya mungkin nggak semua dapat kesempatan yang sama mama yang sekarang megang si kecil gitu. Jadi sekarang gimana caranya kita puter otak biar kita tuh bisa melalui ini semua gitu. Karena di momen kayak gini tidak khawatir jujur sulit, tapi coba deh gitu ya, karena kalau ditanya kapan sih sebenarnya mama tuh butuh banget kesehatan mental tuh, mungkin ya saat ini. Apa yang pengen kamu suggest nih untuk new moms, apalagi untuk mereka yang lagi hands on banget sama newborn babies-nya gitu? Jadi gini sih mama-mama sekalian, kalau kita ngomong cemas atau stres itu sebenarnya kita mesti tahu dulu cemas atau stres itu sebetulnya dia reaksi normal tubuh kan, yang tadi kita omongin Kak sama pikiran, ketika ada situasi yang terjadi terus kita nggak pernah ketahui sebelumnya, jadi otak kita tuh mempersepsikan ini ancaman. Jadi wajar ketika kita kayak aduh kenapa nih gitu, alert terus jadi kaget gitu. Nah itu sebetulnya dosisnya wajar. Malah kalau kita nggak punya kecemasan sama sekali, itu nanti nggak bagus juga buat kita, karena kita jadi nggak produktif. Jadi kayak kalau kita nggak ada apa, kita tidur aja Kak. Misalnya kita nggak cemas anak kita atau newborn kita nih nggak ada yang ngurusin gitu,
Ya kita kayak ya bodo amat, dia tidur aja juga gitu. Tapi kalau kita cemas ya kan, kalau kita cemas kayak kasihan dong nih anak itu dititipan pencipta pada diriku segala macam ya. Jadi kita jadi lebih responsif juga. Jadi sebenarnya cemas ini tuh punya dua sisi, tergantung bagaimana para mama tuh menyikapinya gitu. Jadi kalau nggak ada sama sekali malah juga nggak membuat kita bagus, tapi kalau ada dikontrol, yang penting terkontrol. Jadi sehingga kalau misalnya mama yang nggak terkontrol tuh kayak gimana? Tadi aku lihat ada beberapa yang cerita, oh waktu pas jadi new mom tuh memang sering nangis. Aku juga kok nangis bareng sama anak ya, karena saya bingung dimasain gitu. Kayak yuk kenceng-kencengan yuk gitu. Gitu. Kira-kira gimana ya respon kamu ya, mau gimana gitu. Jadi memang apa ya, tapi nih kalau misalnya mama-mama kan nggak bisa dipungkiri juga ya, situasi sekarang tuh menambah stresnya juga gitu. Kalau misalnya sampai 2 minggu nih mama-mama tuh kayak intens banget sedihnya, terus kayak kehilangan motivasi buat self care, merawat dirinya mama, kayak maksudnya makan, mandi, nggak usah dandan heboh-heboh kayak baru lahiran kan biasanya kita nggak mood juga ya. Terus juga kayak kita jadi berpikir terus kita tuh bukan ibu yang baik, kita jadi sebel sama anak kita, sama si kecil, sama suami, terus kayak moodnya intens ganti-ganti terus, dan kayak intinya tuh kayak perasaan kita tuh nggak pernah enak sama 2 minggu lebih, mungkin itu Kak baru kita harus cari bantuan. Tapi kalau sesekali kita menangis bersama itu wajar, atau sesekali kita gondok lihat betapa damainya ekspresi suami tengah malam ya itu. Aduh, itu juga cobaan. Lagi-lagi, wah pokoknya kalau jadi new mom itu tuh bener-bener banyak cobaannya. Tapi lagi-lagi ingat aja, waktu tuh cuma 24 jam, hari akan berganti, dan anak akan semakin besar dan sangat cepat, nggak berasa. Jadi please do enjoy every single moment sekuat tenaga kalian lah gitu. Kalau emang ada letupan-letupan emosi nggak apa-apa, tapi kalau tadi kata Saskia emang harus dikontrol aja demi kebaikan bersama gitu ya. Karena dari sejak kita punya newborn kan artinya kita juga harus mulai belajar untuk menstimulasi si kecil kan, nggak cuman apa ya, ibaratnya nggak cuman beresin pupnya, kemudian juga mandiin, nggak segitu aja, tapi justru mulai dari stimulasi tuh bahkan bisa dilakuin dari usia berapa sih sebenarnya, Sas? Sebetulnya gini, sebelum ke situ, itu juga gini sih, kenapa sih kita perlu menjaga si emosi kita tadi gitu Kak. Selain benar kata Anka bahwa nantinya kita kan akan menstimulasi nih newborn kita. Itu kan butuh kita siap secara emosional juga ya, supaya nggak kita lagi mau melakukan kegiatan stimulasi tapi kita sambil nangis, si anaknya juga bingung mau belajar apa gitu kan. Jadi kayak iya kan kayak ini ada orang nangis tapi aku suruh belajar, apalagi dia masih gimana nih konsepnya gimana nih jadinya. Aku harus ngapain gitu. Terus jadi emosi ibu itu, emosi yang terkontrol itu tuh kunci interaksi yang sangat berkualitas bagi mama dan si kecil. Kenapa? Karena kalau kita emosinya positif, jadinya kita juga interaksinya positif. Tapi kalau emosi kita negatif kan kita juga secara nggak langsung tuh negatif, akhirnya itu kemana-mana Kak. Jadi bondingnya nggak jadi dapet tadi. Kayak misalnya menyusui aja, kalau stres berkurang kan Kak, atau jadi susah. Itu kita harus benar-benar maintain itu supaya tuh emosi kita terjaga. 1-2 kali nangis nggak apa-apa, tapi ya interaksinya, bonding kita dan yang lain tuh bisa dijaga gitu. Karena kalau enggak nanti melebar kemana-mana gitu. Jadi kalau karena kalau enggak ya gimana kalau kitanya stres, misalnya ASI mampet, terus kemudian kayak emosinya juga naik turun, kita mau ngelatih anak bobo aja, atau kita mau ngelatih, atau kita mau naruh anak aja gitu mah nangis terus gitu kan, jadi nggak bisa. Jadi emang kita harus ini ya, harus bisa ngontrol diri sendiri, terus tetap fokus apa nih yang mau kita stimulasi juga nih kan, tiap hari ada aja mungkin hal-hal kecil kayak ketika kayak kita menyusui, atau misalnya kita mungkin ngajak ngobrol, kita tatap matanya. Kadang kan kita suka masih kecil mah nggak ngerti gitu ya, padahal sebenarnya menurut nggak apa-apa nggak sih Sis? Maksudnya itu bener nggak sih ketika kita ngajak ngobrol si kecil tuh dari sedini mungkin gitu? Is that good for them? Ini kan yang namanya kita menjalin apa ya, rasa kepercayaan antara kita dan anak, bonding dan interaksi positif itu kan latihan ya Kak. Jadi kalau kita nungguin sampai dia umur berapa baru engage, nggak bisa gitu, karena si trust sama bonding ini tuh terjadi karena adanya konsistensi gitu. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya kita dari dia bayi banget, newborn belum bisa lihat, tapi dia familiar sama suara kita, udah pasti dia familiar sama bau kita. Aku dulu ngerasain banget, karena aku dulu belum ada situasi kayak sekarang kan, jadi karena 40 hari di rumah, terus suamiku kasihan gitu, terus dia bilang, kamu pergi aja lah, keluar komplek dulu, balik lagi. Pas aku keluar, Saga tuh nangis banget,
begitu aku datang baru buka pintu dia tuh udah langsung diem. Jadi dia tuh hafal familiar dengan baunya gitu kan. Oh my Jadi kayak sampai God. suamiku, lah diem gara-gara kamu datang gitu. Jadi kayak dia kesal sendiri gitu. Dan itu Iya, sensitif iya, iya. juga buat papa karena papa-papa Bener, tuh lagi membuild rasa kepercayaan dirinya dalam mengasuh. bener. Jadi aku udah lihat Betul. banyak beberapa pertanyaan gimana melibatkannya. Nah ini juga papa tuh juga ini situasi rentan buat papa untuk menciptakan kepercayaan diri mengasuh gitu. Karena kan memang Betul. anak familiar memang si kecil familiar sama kita ya kak gitu. Iya, Jadi iya, betul. Iya, namanya sah juga, gitu. mohon maaf, papa-papa kan dari rahim kita. Benar. Jadi kalau Iya kayak Anka kan? tadi dari kecil Iya, jadi suaranya, memang cara interaksinya nggak berat gitu kita besoknya. iya, iya. Jadi emang ada momennya dan itu juga mungkin harus diterima, harus coba diterima sama semua new mama, semua new moms gitu dengan newbornnya kalau ya gimana dia kan keluarnya dari rahim kita gitu ya. Jadi ada bonding dan trust itu yang memang udah terkonek sejak dia ditiupkan ruhnya mungkin. Jadi jangan apa ya, mungkin bisa dibilang jangan kesel ketika dia tuh maunya sama kita doang. Dia nggak sih, Sas? Iya, Kalau kita ibarat kata capek ya tuh, gimana? iya, ibarat kata bayangin nggak Hmm, sih kalau kita 9 bulan di dalam suatu ruangan yang apa nyaman remang, banget. nyaman, digoyang-goyang, anget, terus kayak nggak ngapa-ngapain makanan datang, tiba-tiba kayak kita kayak alien di suatu tempat baru, banyak cahaya, banyak suara kan gengges ya Iya, kak gitu. Jadi iya, makanya iya, dia betul, jadi nangis terus, jet lag segala macam betul. gitu dan maunya yang di saat situasi asing itu ketika dia ada sesuatu yang familiar ya dia bakal gantung terus ke situ gitu si kecil. Iya. Jadi wajar dia jadinya maunya sama mamanya terus gitu. Oke, baiklah. Ini untuk yang bertanya, untuk yang baru saja gabung juga mungkin. Terima kasih banyak. Ini kita masih dari Expert Talks bersama dengan Laktamil Mama. Ada Saskia Oleh Prima dari 3 Generasi. Ada aku Anka Tama juga. Kita lagi ngebahas soal gimana nih biar new moms nggak khawatir untuk untuk menghadapi newborn baby yang mungkin sekarang cukup bikin kalian sepaneng saat ini di momen yang lagi kayak gini juga gitu. Mungkin kamu bisa sharing juga kali ya perubahan yang sebenarnya tuh secara mental atau mungkin ya fisik juga yang bisa bisa berpengaruh banget sama si new mom ini yang mungkin juga bisa dikaitin sama kondisi lagi self quarantine, social distancing itu bisa dibilang kalau menurut kamu memperparah kondisi nggak sih gitu? Atau justru harus bisa dihadapi bersama karena semuanya lagi di rumah gitu? Iya benar bahwa kayak ya kan yang namanya kondisi tuh kita juga nggak tahu ya yang terjadi itu apa gitu. Jadi kalau yang tadi mama tuh kan pada saat baru lahiran, baru kita punya newborn tuh kan hormonal acak-acakan banget ya kak. Terlepas dari kayak lahirannya prosesnya seperti apa, terus kita Iya, juga menyusui itu drama terbesar di dunia juga biasanya ya. drama kumbara. Iya benar, belum ada mertua, ada orang tua segala macam gitu dan situasi social distancing ini juga menambah kayak kita suka apa ya miskomunikasi gitu sama beberapa pihak udah gitu teman-teman yang mungkin kalau dulu baru lahiran nih banyak yang datang kasih kado Iya, ketemu segala macam sekarang ya terbatas memang misalnya betul. cuman bisa ketemu lewat house party atau ketemu lewat Zoom atau kemana gitu kan Bahkan iya visual kita apa cari-cari ini aja virtual gitu. ya. Iya. Virtual Apalagi party ya. kalau butuh banget kan, karena kan memang ya gimana gitu kita Makhluk sendirian dan sosial kitanya. kebetulan juga memang si newborn ini seberapapun menggemaskan dia belum bisa komunikasi dua arah. Jadi kita perlu Betul. teman dewasa lain gitu supaya nggak stres sendiri menghadapi si newbornnya. Jadi ya Iya. Jadi kalau dari tetap kamu tips-tips untuk tetap keep in touch sama orang di luar sana melalui ya either Zoom meeting atau ya iya kayak di gini kita house party ngobrol, lah apapun voice itu call, iya. apapun Terus tuh perlu kayak ya. itu perlu sih untuk beberapa soalnya aku ngerasa cukup kebantu ketika aku bisa WhatsApp teman-teman aku gitu yang udah pernah jadi mama ini gimana sih ini apa jadi aku juga kayak kan Iya, kalau misalkan saya ngobrol sama kita kan jadi kayak itu tuh nanti cepet nanti lo nyesel lo nggak apa-apa iya, apa jadi dia dapat kekuatan diri lagi kan belum juga support papa sangat diperlukan apalagi papa tuh betul. sekarang di rumah ekspektasi mama-mama pasti kayak tuh di rumah diem aja lagi gitu tadi juga aku baca ada yang iya kan terus kayak kadang-kadang juga ada problem di mana kita butuh bantuan tapi karena kita gengsi kita diam aja kita memandang papa sementara Iya, papa memandang laptop gitu kan jadi betul, coba betul, dibilangin betul. aja mau minta tolong apa Iya, mungkin mau bantu tapi nggak tahu apa yang mau dibantu terutama buat iya. mama-mama yang sebelumnya bekerja nih atau kayak kita kak kerja terus habis itu harus jadi hamil gitu itu kan berarti gimana ya kalau kita kerja itu kan kita punya
KPI sendiri gitu. Jadi ada targetnya apa terus kita bisa sampai. Nah, ketika Betul. jadi newborn itu ujian banget ketika kita jadi mama karena gak ada Iya. KPI-nya. Gak Kayak ada. trial Seumur error hidup. banget. Asli kan, kita nyobain A, lah kan masih nangis, B masih nangis, C masih nangis. Bayangin papa juga sama. Biasanya dia mungkin kalau trial error kerjaannya dia mungkin kok kayak bisa berjam-jam di laptop ya, sama anaknya cuma 5 menit gitu, sama baby cuma 5 menit. Karena itu ada sense of achievement yang berbeda ketika sama baby, jadi juga tambah stres sendiri juga Kak, yang harus kita manage juga gitu di situ. Makanya penting dari papa, dari teman, terus juga kitanya sih sebagai mama, kita tuh juga perlu mindset yang positif tadi yang Anka udah sering ngomong dari sebelum live yang ini, yang di Nutri Club tadi, bahwa memang semua situasi itu tergantung bagaimana persepsi kita nih, persepsi kita terhadap situasi tersebut mengatur emosi kita sehingga kita whether kita bisa produktif atau kita ya mau kayak menderita terus gitu. Makanya itu balik lagi ke kitanya bisa ngapain. Balik lagi ke kita karena semuanya it's all in your mind mama ya. Jadi yang bisa dikontrol dan enggak. Iya, betul. Apalagi sekarang mungkin jam-jam segini juga lagi ya ampun udah sore lagi, belum sempat ngapa-ngapain, belum mandi, bahkan belum mandi ya Sas, ingat gak sih ada banget tuh momen yang kayak gimana sih kok gue belum mandi jam segini, tapi perasaan tuh udah ngelakuin banyak hal tapi untuk diri sendiri aja tuh nggak sempat gitu. Masak itu yang gampang nggak pakai dimasak aja nggak jadi ya Kak, kayak salad doang anaknya bangun lagi nangis. Udah gitu kalau newborn kan belum lagi apa-apa daun katuk lagi gitu. Kayak emang harus apa ya, mungkin kita harus nyari sumber bahagia lainnya gitu, misalnya let's say ketika pesanlah makanan yang enak ya sekaligus mungkin sehat juga tapi mungkin rasa yang sesuai dengan apa yang keinginan kamu, at least mungkin itu bentuk dari self love, maybe you can try that way gitu. Jadi nutrisi diri dan jiwa raga kita sebagai new mom tuh juga penting banget ya Sas ya. Iya, nutrisi tuh penting banget. Betul. Penting banget karena weather bisa membuat kita makin cemas atau makin sehat. Dan ini kalau nonton sama dengerin musik jangan yang sedih-sedih, nanti tambah pilu. Nyayak, tau gak istilahnya nyayak? Yang kayak kalau zaman dulu tuh mama kita baru putus ya dari pacar kita yang lama tuh kan kalau dengerin diabisin tuh air mata ya pakai lagu, jangan digituin karena seneng banget gitu. Iya, nangisnya pokoknya kalau baru jadi new mom tuh jatahnya hanya untuk masalah newborn kita. Iya, baby kita, diri kita, jangan ditambah-tambahin lagi karena itu udah banyak banget sih gitu. I'm telling you udah banyak banget. Oke, karena ini juga udah banyak banget pertanyaan, pas banget 2:30 kita akan mempersilahkan langsung ya untuk para penanya. Kita akan mulai dari yang komen di sini ataupun kita coba masuk ke question box dulu ya, kali aja ada ya. Aku juga mau lihat. Oke, nah ini pertanyaan yang tadi sebenarnya sudah ditanya banyak orang tadi. Ini sudah tadi pasti keluar. Juga, betul. Reres Simply. India dia nanya gimana caranya supaya papa tuh mau lebih hands on ngurusin newborn karena mama lelah. Kalau tadi mama iri melihat para papa bisa tidur nikmat gitu. Gimana? Iya benar. Jadi ini bukan dalam rangka membela papa-papa atau mama-mama. Jadi kita harus pasang mindset papa-papa ini mungkin memang ya secara biologis kan belum natural karena kita nggak mengandung kan, kita yang mengandung. Jadi ikatannya tuh agak berbeda sedikit gitu. Ya itu membuat papa-papa juga nggak semua papa tuh udah punya sikap atau nurturing atau ngemong yang sama gitu. Jadi ada itu juga tergantung kan dari sebelumnya papa diasuh sama orang tua tuh seperti apa. Nah di situasi kayak gini yang perlu kita tingkatkan adalah sebetulnya banyak juga papa-papa tuh yang dia bingung, nggak tahu, awkward dan nggak pede. Tapi tuh nggak sempat kepikiran di kepala dia gitu kayak. Tapi kita bisa lihat ciri-cirinya. Misalnya kalau di suamiku dulu dia kan anak pertama dari 3 bersaudara cowok semua. Jadi memang nggak pernah ada apa ya nggak terbiasa gitu untuk ngomong. Tiba-tiba dia harus ketemu newborn yang nangis terus, kita aja bingung sebagai ibu, apalagi dia gitu sebagai papa gitu. Nah kalau misalnya dia papa menggendong, tiba-tiba anaknya nangis terus oke, baru 5 menit dia give up gitu ya, mungkin itu salah satu cara. Atau dibilang ada sama kamu aja deh yang soalnya kalau sama kamu dia cepet diemnya. Nah itu kan berarti whether dia lelah atau dia juga nggak pede nih. Kedua, kadang tuh kita suka terjebak komentarin kebanyakan atau dead shaming gitu. Yang sebetulnya butuh juga nih bantuan istri papa untuk disupport. Jadi misalnya kadang kan kalau mama-mama kita tahu banget kan anak kita tuh harus diapain, gendongnya kayak gimana, terus kayak harus dikasih susu jam berapa. Kadang-kadang kan kalau papa tuh dia masih awkward. Tapi kita kayak komentar itu tangan kamu kurang sekian derajat gitu. Itu jangan kayak gitu, coba deh diapain gitu. Nah papa-papanya juga jadi kayak lo aja deh gimana gitu kan. Benar, jadi, karena
kita selalu apa ya, banyak kan aku juga mengakui hal itu, kita banyak banget memprotes apa yang sudah dikerjain sama suami Betul. kita. Jadi Kalau nggak kayak, protes kita nahan lihat-lihat, tapi tatapannya bener, tuh iya, kayak apa ya, kurang sesendok gitu kayaknya nih, dikit lagi, tapi ya lagi-lagi cuman ternyata itu bisa disebut atau dikategorikan ke dead shaming, dan itu juga nggak bagus banget untuk psikologis iya, dari si papa itu sendiri gitu ya, Mam. Jadi iya kita toh. pokoknya sama-sama saling mengerti deh kondisinya, karena ini kondisi yang nggak mudah, bukan kondisi tidak menyenangkan, ini sangat menyenangkan, cuman emang butuh adaptasi Pembiasaan itu sih. adjustment-nya, iya. Betul Jadi ya. diemin aja mama, biarin aja, kan Mm-mm. anak-anak dia juga. Jadi ya biarin Bener, aja, ada ruang waktu kan ya. Karena kalau enggak nanti betul. jadi nggak kebentuk juga bondingnya. Terus mungkin Mm-mm. tambahan tips, coba deh cari situasi di mana papa tuh juga bisa seneng gitu. Jadi Mm-mm, kayak mm-mm. apakah pas pagi-pagi pas lagi bangunnya seger terus bisa nih main sama anak. Nanti kalau Iya, udah, kadang gini sebagai mama, kalau hal yang kita protesin tuh kita pinter banget, kita protes terus. Tapi kalau papa melakukan sesuatu yang sudah seharusnya, kita lupa ngasih kita tahu nggak kalau apresiasi. ya ampun makasih Betul. ya gitu, sekedar gitu. Jadi itu jangan Ya, lupa untuk diingetin. iya, Ada oke. lagi Jadi ya. jangan lupa apresiasi ya papa yang juga sudah berusaha gitu. Kalau misal belum berusaha ya dikomunikasikan. Itulah pentingnya punya pasangan ya gitu. Oke, lalu ada Vea juga, bagaimana tipsnya menghilangkan rasa khawatir menjadi Oke. hal positif. Wow, Sangat di-convert nih. filosofis pertanyaannya. Gimana nih cara nge-convert perasaan nih? Jadi gini, yang pertama adalah semua perasaan yang kita miliki itu jangan ditangkis dulu. Itu kita harus apa ya, kita rasain. Jadi kita terima emosi itu sebagai sebuah fakta. Oh, Oke. ya ini kalau sedih itu tuh biasanya sakitnya di dada di bagian mana. Kalau marah tuh badan aku biasanya deg-degan atau mungkin keringetan atau apa. Itu kita kenali lah ketika situasi fisik kita tuh dengan emosi kita tuh apa sih. Jadi kita tahu, oh bentar lagi kita merasa marah atau merasa sedih atau merasa Iya. takut. Nah, kemudian juga Mhm. tadi aku sempat bahas bahwa apa yang kita pikirin tuh ngaruh sama perasaan kita dan perilaku kita. Nah, ketika Oke. kita udah lagi deg-degan banget gitu, kalau jadi jangan maksa bahwa kita harus nyelesain masalah langsung atau Mhm. ngasih perspektif thinking yang baru pada saat kita emosinya intens, karena Oke. kebetulan nih otak kita belum canggih bisa Iya. berpikir logis dan beremosi dalam waktu yang sama. Jadi kalau kita Oke. udah agak netral, coba diingat lagi tadi, mungkin kita bisa observasi ulang isi pikiran kita tadi apa sih, misalnya oh ini semua nggak bagus, nggak ada yang menyenangkan dari hidup aku sebagai mama baru, semua orang nyebalin gitu, tuh di list down dulu. Setelah kita tenang, kita lihat lagi listnya, kita cari satu-satu buktinya. Misalnya mama bilang apa namanya, semua orang tuh nggak ada yang bantuin aku. Oke, semua tuh siapa aja, coba ditulis. Ternyata misalnya cuman papa tapi neni bantu. Dan kalaupun persepsi tetap terhadap hal tidak membantu tuh tidak membantu bagian mana, bener-bener semuanya, atau ternyata sesekali papa gantiin popok kok mau, tapi kita aja yang nggak, mama aja yang fokus sama sesuatu yang lain lagi ekspektasinya gitu. Jadi itu membantu kita juga memilah-milih, oh ini mungkin aku terlalu negatif thinking aja, supaya kita bisa punya alternatif berpikir lain sehingga sugesti positifnya masuk nih ke kita. Jadi coba Oke. itu dulu, cuman pada Jadi saat di kita udah listing tenang. aja ya, nggak Iya, apa-apa di list banget tuh di aja. list down gitu. Karena kadang kayak misalnya apa ya, mama-mama sekarang juga sering baper karena sosial media. Misalnya, oh semua orang tuh parentingnya perfect. Manusia di Indonesia ada 200 juta, semua orang yang kamu maksud ada siapa? Coba dihitung gitu. Jadi Iya, supaya itu membantu kita untuk, oh ya ini betul. namanya aja sih gitu. Iya, iya, iya. Jadi untuk apa ya, lebih nenangin kan akhirnya, nenangin diri sendiri Mm-mm. ketika kita bikin checklist gitu dan menelaah, karena biasanya yang bisa bilangin diri kita sendiri adalah pengalaman kita sendiri. Jadi Betul. ya Iya. biasa kan gitu kan, maksudnya kan kita ada momennya kita nggak mau diatur, nggak mau dibilangin, ya udah lo cari Iya. deh jawabannya sendiri gitu, Mam. Jadi nggak melulu harus kemudian dipusingin, dinangisin, tapi yuk cari solusi ini, karena nih lagi di momen kayak gini tuh bener-bener lagi nggak bisa banget untuk berdiam diri dan menyerahkan emosi kalut gitu aja terus menerus gitu ya, Mam ya. Iya, harus ada deadline-nya. Kalau nggak ntar kita jadi Betul. nggak bangun-bangun. Duh, perkara perasaan ada deadline-nya ya, sis. Ya gitu ya sis, bingung ujian. Betul. Asli. Nah, ini nih pertanyaan bagus banget dari Oh iya, bagus. Jane Girsang. Halo Jane. Hai. Jadi newborn itu bakal ngerasa atau ikut ngerasain stresnya sih kalau mamanya tuh lagi stres?
Kalau ini aku jawab merasakan. Kenapa? Karena gini, biasanya kita tuh punya respon yang berbeda saat kita emosional nih Mbak Jen Girsang. Misalnya gini, kalau kita lagi sedih, itu mungkin biasanya kalau kita lagi bahagia, kita gendongnya tuh lebih, ritmenya lebih enak, terus suara kita lebih enak. Pada saat kita Tenang. stres, iya, pada saat kita stres, sedih, kita deg-degan. Dari heartbeat aja anak udah bisa tahu, kok ini beda, kenapa? Jangan Oh lupa iya. kayak otak manusia tuh kan dia bergerak, dia nyaman ketika situasinya familiar. Familiarnya biasanya mama tenang, tiba-tiba ngomong terus gitu. Nah itu kan Iya. berarti ada sesuatu yang beda, dia juga jadi bingung gitu. Makanya kadang Oh. terutama nih kalau malam nih, misalnya anak bangun stres gitu, terus kita berharap suami mengerti, terus kita makin lama makin gondok, bukan tuh anak makin diem, tuh anak makin berulah gitu. Karena kenapa si emosi kita transfer ke si kecil pada saat kita cemas, dia juga jadi alert juga. Jadi memang Jadi emosi itu bisa ke transfer tuh, itu real, nyata itu tuh ya. real. Iya, bahkan kalau yang gampang, kalau di kita bahkan nggak usah transfer yang aku ketemu langsung sama Anka. Tapi misalnya Anka, di timeline Anka ada beberapa orang yang suka aja gitu menebar berita negatif gitu. Nah itu nanti nggak berapa lama setelah sekian post, Anka juga jadi tertular jadi negatif. Post berikutnya Anka mungkin jadi negatif gitu. Itu bahkan kita nggak ketemu langsung. Apalagi kalau kita engage langsung sama si orangnya. Jadi kan kerasa, Iya. dan bayi itu orang juga kan. Jadi dia juga kerasa Betul. kita emosi gimana. Manusia kecil dia tuh. Makanya emang harus kita apa ya, kita bangun bonding sekuat mungkin in every situation. Jadi kayak misalnya sekarang Kion udah gede, aku jadi bilang gitu, iya ibu lagi sedih nih, Kion peluk dong. Jadi dia juga bahkan bisa menjadi remediku gitu. Itu bagus banget karena sebenarnya Iya. gini, yang itu tuh nggak harus 100% kita perfect ya Kak, selalu kayak gitu, nggak mungkin. Betul. Tapi justru kalau ada kegagalan, misalnya kita anak newborn kita atau kitanya ngerasa pecah nih emosi kita, kemudian kita pas udah tenangan kita minta maaf sama newbornnya, dipeluk lagi, newborn jadi tahu, oh kalau ada situasi yang emosional tuh mama tetap ada gitu, mama tetap bisa kuandalkan, karena ya walaupun begitu tetap aja nih aku masih bisa balik ke mama. Jadi kita nggak perlu 100% perfect karena itu nggak mungkin. Nggak Betul. mungkin. Aku ini sebagai psikolog aku bilang nggak mungkin. Iya. Tuh, tidak mungkin. Jadi jangan tiba-tiba minta appointment sama Saskia kayak aku mau hal yang tadi gitu ya, adalah hal Iya, nggak mungkin 100% gitu. tidak pernah bersedih. Aduh, aku Iya. nggak mau Betul, konseling aku nanti. bener-bener emang nggak ada gitu ibarat Nggak obat ada. untuk jadi mama sempurna tuh nggak ada. Jadi gimana Nggak cara ada, kita nggak ada. ngakalin biar rasanya at least kita tenang, sudah memberikan yang terbaik untuk si kecil gitu Iya, ya. good enough Karena mama aja tuh udah paling top. betul. Ini nih kalau dari Listia underscore S, ada tips khusus nggak sih sebenarnya untuk ngejaga newborn? Kalau ngejaga newborn ini tipsnya sebenarnya, jadi kan memang kalau di 2 tahun pertama tuh kalau di psikologi tuh kita sedang membangun trust atau rasa percaya. Rasa percaya ini fungsinya apa sih? Mungkin tuh sekedar kalimat atau kata yang kita udah sering banget denger ya Kak, tapi Betul. kayak mungkin kalau dicari tahu ya percaya kenapa gitu, maksudnya belum kepikiran. Tapi kan ini sebenarnya investasi jangka panjang, kayak suatu saat anak kita akan tumbuh dewasa, ada pertanyaan yang nggak bisa dia Google, misalnya kayak jodoh aku siapa ya, itu dia nggak bisa Google. Tapi sebagai ibu, sebagai mama, kadang kita pingin kan yang ini aja nak daripada yang itu. Nah, caranya gimana ya supaya kita didengerin? Supaya kita didengerin ya kita harus punya trust. Berarti kata kalau aku percaya banget sama Anka nih ya, Anka mau nyuruh aku makan kue yang mana, aku pasti makan kue itu. Gitu. Iya, Jadi, iya, betul. Kepercayaan tuh perlu kita build dari kecil banget, dan fondasinya gitu 2 tahun pertama. Jadi satu, kita maintain trust-nya. Nah, bagaimana cara kita memaintain trust sebagai mama dengan newborn adalah memberikan responsif terhadap kebutuhannya. Jadi kalau misalnya dia nangis, ya digendong, ditenangin. Dia butuh ASI, ya kita kasih. Memang selalu trial dan error dan nggak apa-apa gitu. Karena kita kadang nggak tahu. Misalnya lagi tidur, kadang-kadang mama baru tuh kalau anaknya malam-malam bangun, langsung diangkat, terus dia tambah nangis. Karena tadi dia cuma ngigo. Bisa lama kan yang ngigo, Kak? Bisa semenit gitu. Si sampai juga kayak gitu. Jadi kayak, oke, kita lihat dulu. Jadi bukan berarti kita selalu intervensi, tapi kita lihat, oh yaudah nih saat ini sudah butuh bantuan. Terus juga dari newborn, tadi kalau kita ngomong tentang bagaimana supaya kita menciptakan karakter resilient atau daya tahan mental yang tangguh nih di anak. Newborn tuh juga bisa udah mulai dilatih. Newborn ini kan masa-masa dimana dia baru, kalau keluar kan merengkel, dari keluar dari perutnya mama tuh, dia baru bisa, kalau newborn sekarang mau canggih-canggih ya, langsung bisa ngangkat kepala. Tadinya mungkin cuma semenit, besok bisa 2 menit. Terus kayak kita kasih challenge supaya dia makin daya tahan mentalnya baik, tapi cukup. Kadang-kadang kan kalau kakek nenek, kamu tega banget jadi ibu, anaknya nangis. Dia emang nangis mulu, tenang aja, dia emang nangis mulu gitu. Jadi kalau dia nangis, besoknya pas family time misalnya kita bisa kasih kaca di depannya, atau kita bisa sambil liatin buku. Jadi makin lama kita ngebantu juga nih nge-support dia. Jadi sebetulnya kita lihat lagi nih kalau di newborn itu kayak
megang barang itu masih susah, walaupun itu belum fasenya dia tapi ya udah dipegangin. Atau kayak Iya. kalau udah lewat sebulan matanya suruh ngeliatin cahaya datang kemana aja. Jadi sebetulnya Iya. itu dari stimulasi dan trust itu Oke. harus berimbang semua, termasuk kondisi emosinya mama. Oke, nice. Nah, ini juga pertanyaan bagus banget. Jadi ini pertanyaan yang datang dari kemarin waktu Laktamil Mama membuka question box. Jadi ini datangnya dari oke, Siti Rohmah. Laktamil, Dear Laktamil, oke, nulis surat cinta. Dear Laktamil, saat ada yang berkunjung di momen yang lagi kayak gini, itu kita gimana ya? Karena namanya juga, wah, nggak usah ada pandemi ini, maksudnya nggak ada pandemi aja, tuh kita udah was-wasnya bukan main kan? Betul. Gimana kalau dari kamu, Sas? Jadi mungkin ini juga mungkin bisa himbauan ke semua mama di luar sana juga yang mungkin hendak nengok saudara, nengok anaknya, teman atau apa, what should they do? Atau justru nggak usah sama sekali menurut kamu? Kalau menurutku, kadang-kadang aja sebagai ibu hamil yang belum ada situasi kayak gini, kita kayak nggak mau terima tamu nggak sih Kak? Kalau lo mau bertamu jam 2 pagi aja deh, jadi pas anak gue bangun, ya kan sih? Atau lo Bantuin bertamu gitu. ke gue, lo bertamu, lo bawa baju, lo bawa deh Iya, pokoknya iya, banyak banget. itu dulu, iya. Jadi kalau Iya. bertamu jangan jam-jam aku lagi pengen tidur, jam Iya. anakku bangun aja. Nah, tapi kan kalau sekarang nggak mungkin. Jadi emang kalau kondisi sekarang kan himbauan pemerintah ya untuk kita jaga jarak sama satu sama lain. Jadi mungkin juga bisa tergantung Mbak Siti Rohmah, kayak kita jelasin ke siapa nih Mam. Jadi kayak kalau kita jelasin ke orang yang lebih tua ya kita mungkin kalau takut menyakiti hati kita bilang kebetulan kayak setelah lahiran nih ada apa ya kondisi fisik aku tuh belum kembali sempurna, jadi aku tuh butuh banyak istirahat, boleh nggak sih nantian aja kita ketemunya, jadi supaya kita nggak seolah menghalangi nih dia mau berkunjung gitu. Terus kalau teman-teman pilihannya banyak, terutama mama-mama yang punya teman baru lahiran juga, mungkin kita bisa, sekarang kan kita bisa ngirimin hadiah ya Kak, jadi kayak kita kirim care package aja, atau kayak video call bilang sorry ya nggak bisa ketemu, tapi kita ngasih lah hadiah yang kita mau. Jadi itikat baik kita tuh outputnya bisa dikeluarkan dari berbagai channel juga. Dan kalau kita mau ngomong, kita perhatiin dulu orangnya sakit hati dan nggak sakit hatinya apa. Terus mungkin bisa minta bantuan suami atau mertua. Kadang kan yang susah tuh kalau menolak tamu mertua ya gitu, Nabila. Gimana gitu, rikuh gitu. Gimana? Takut nih, soalnya kemarin misalnya bilangnya bukan dari kita tapi dari dokter menghimbau aku nggak boleh terima tamu dulu. Jadi itu bukan nyalahin dokternya, bukan nyalahin psikolognya, tapi lebih tepatnya kan ini kita. yang berbicara langsung dokter gitu. Iya, jadi membantu kita juga untuk kayak manage, oh bukan kita nih yang bikin dia nggak mau datang gitu. Betul. Jadi mungkin emang harus ada bahasa-bahasa yang kita pilih juga biar nggak menyakiti orang tua gitu ya. Karena kondisi ini kan lagi-lagi masih beradaptasi lah semuanya. Jadi ketika mungkin hal itu terjadi di kita, ada tamu, ada mau apa ya mungkin itu tadi yang disampaikan sama Saskia itu penjelasan yang cukup amat sangat bisa jadi masukan sih untuk kita semua. Thank you banget ya Sas.